Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Simpson Nelson Salo. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mendahinnya, kita selai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib ras. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Roh Kudus datang
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenan atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Baik jemaat yang kekasih, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Lebih dahulu mari kita bersatu di dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dan kami juga mengimani bahwa setelah Yesus Kristus naik ke sorga, maka Roh-Mu juga tetap menyertai kami. Dan ketika kami ditibakan pada peringatan akan keturunan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, maka biarlah kami boleh memahami kembali Roh Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami juga boleh merasakan kehadiran-Nya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan yang membawa kami pada keselamatan untuk semakin dekat kepada Tuhan dan memperoleh kelepasan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Baik jemaat yang kekasih, kita ditibakan pada hari Pentakosta, peringatan peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan para murid dan jemaat mula-mula. Nah, yang menarik kita membaca dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29, yang kita tahu bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dalam khotbah Petrus dia menegaskan soal pencurahan Roh Kudus itu sebagai penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Petrus katakan dalam ayatnya yang ke pasal 2 ayatnya yang ke-15 dan 16 berkata, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan dia mengutip ayat selanjutnya. Nah jemaat yang kekasih, kalau kita melihat Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 yang nanti harus kita pahami dalam keseluruhan bagian pembacaan kita sampai ayatnya yang ke-32. Nah dalam pembacaan kita lihat lebih dahulu bahwa Roh Tuhan dicurahkan atas semua manusia pada ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah siapa semua manusia? Dalam pembacaan kita mereka adalah anak-anak laki-laki dan perempuan, kemudian mereka akan bernubuat. Kemudian siapa manusia itu? Yang tua-tua, mereka akan mendapat mimpi. Siapa manusia itu? Para teruna yang mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tapi bukan hanya mereka saja, ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu, para hamba, laki-laki dan perempuan, juga mendapatkan pencurahan roh pada hari Tuhan. Nah dalam pembacaan kita di kitab Yoel ini dikaitkan dengan hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari kelepasan dalam kehidupan bangsa Israel, dipahami demikian. Nah jemaat yang kekasih, kita lihat dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29 memperlihatkan begini, bahwa pencurahan roh itu dilihat oleh Yoel sebagai pencurahan kepada semua orang, semua manusia, mau laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak, para tuan dan para hamba. Jadi semuanya mendapatkan pencurahan roh. Nah kalau kita lihat bahwa semua mendapatkan pencurahan roh dan kemudian roh itu memberi dampak dalam kehidupan mereka. Kaum muda bernubuat, orang tua mendapat mimpi, teruna-teruna mendapatkan penglihatan, maka kita bisa memahami bahwa pencurahan roh melampaui gender dalam kehidupan, melampaui batasan usia, kemudian melampaui batasan atau sekat antara tuan dan hamba. Nah, dalam pembacaan kita lihat satu perenungan bahwa ketika pencurahan roh itu terjadi, ketika Roh Kudus berkarya dalam kitab Yoel, maka kita bisa melihat bahwa ada lintas batas yang dilakukan oleh kuasa Roh Tuhan itu. Ada lintas gender, ada lintas klasifikasi orang tua anak, tuan dan hamba, dan kemudian ada lintas bahwa ada beragam hal yang akan terjadi. Ada nubuatan, ada mimpi, ada penglihatan-penglihatan. Nah, yang pertama kita renungkan bersama bahwa jika
roh Tuhan bekerja melampaui batasan-batasan yang ada seperti itu, maka kita bisa mengatakan juga bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul juga punya kemiripan yang sama. Apa kemiripan yang sama? Kita lihat bahwa ternyata bahasa roh yang dipakai adalah bahasa daerah, lalu bahasa itu dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki bahasa yang ada. Jadi bahasa rohnya adalah bahasa daerah yang dipahami oleh orang daerah tersebut. Jadi para murid yang mungkin sebagian besar adalah orang Galilea bisa berdialog dengan orang Arab, bisa berdialog dengan orang Afrika, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Afrika, dengan bahasa mereka masing-masing. Jadi kita lihat bahwa ada gerakan roh yang melampaui batasan-batasan yang ada. Nah, ini menjadi perenungan untuk kita sekarang. Mengapa jadi perenungan? Karena terkadang kita terjebak dengan membatasi roh Tuhan itu. Kita batasi roh Tuhan sedemikian rupa yang menurut pikiran saya kita batasi berdasarkan ya pikiran kita yang terbatas itu. Bagaimana cara kita membatasi? Nah, pada zaman sekarang roh Tuhan hanya kita pahami bekerja hanya di gereja. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita membatasi roh Tuhan? Yang pertama kita lihat bahwa sering kita pahami roh Tuhan itu hanya bekerja di gereja. Lalu kemudian ketika bekerja di gereja, gerejanya pun gereja tertentu, tidak semua gereja. Biasanya kita pahami bahwa gereja-gereja yang mungkin ada roh Tuhan ya adalah gereja yang kelihatan rohnya begitu. Kelihatan rohnya dari mana? Ya nyanyinya mungkin gegap gempita, khotbahnya mungkin berapi-api dan segala macam. Jadi kita lebih sempit lagi memahami bahwa ya seperti itulah yang ada roh Tuhan. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi kita berikan roh Tuhan dengan sangkar emas yang kita buat. Tanpa kita sadari bahwa terkadang pada akhirnya kita membatasi roh Tuhan berdasarkan apa yang kita mau. Sementara kalau kita saksikan dalam pembacaan kita, kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29, ternyata roh Tuhan berkarya melampaui banyak hal. Melampaui juga apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu di peristiwa Pentakosta dan perenungannya pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali, benarkah konsep tentang roh Tuhan itu dalam kehidupan kita? Benarkah konsep Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Bisa jadi kita pada saat sekarang sedang memenjarakan Roh Kudus. Bukan membiarkan Roh Tuhan berkarya, tapi justru kita sedang memenjarakan Roh Kudus. Dasarnya dasar dari mana? Kemungkinan besar dasarnya karena kepentingan. Karena kepentingan siapa? Ya roh Tuhan bekerja dengan apa yang kita mau. Roh Tuhan bekerja dengan apa yang kita suka. Roh Tuhan bekerja dengan yang menurut pemikiran kita, itulah kebutuhan kita. Nah, jemaat yang kekasih, itu perenungan yang pertama. Jangan sampai kita membatasi roh Tuhan, memperkecil lingkup karya Tuhan dalam kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita renungkan yang tidak kita baca, ayat 30, 31, dan ayatnya yang ke-32. Ayat 30 dan 31 memperlihatkan begini, bahwa ketika roh Tuhan bekarya di hari Tuhan, ternyata bukan hanya manusia yang mengalami sesuatu. Ayat 30 dan 31 menunjukkan bahwa alam juga menunjukkan sesuatu. Ayat 30 dan 31 saya baca, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi dalam pembacaan kita bahwa rangkaian pencurahan roh Tuhan, kemudian tanda-tanda alam itu adalah dalam kaitan rencana kedatangan hari Tuhan dalam kehidupan. Itu yang dilihat oleh Nabi Yoel. Nah, jadi bukan hanya ternyata manusia saja yang dipakai oleh Tuhan untuk berkarya, menunjukkan kehadirannya, tapi alam pun dipakai oleh Tuhan. Nah, ini menarik untuk kehidupan kita karena terkadang kita memisahkan karya Tuhan hanya di gereja, hanya pada manusia, tapi ternyata Tuhan juga berkarya lewat alam.
Dan kemudian yang paling penting di ayatnya yang ke-32 dikatakan demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi ayatnya yang ke-32 mau menunjukkan bahwa selain pencurahan, selain tanda-tanda alam, maka dalam pembacaan kita ada juga orang-orang yang menyerukan nama Tuhan di dalam situasi-situasi tersebut. Intinya bahwa mereka akan mendapatkan kelepasan. Jadi pencurahan Roh Kudus, tanda-tanda alam, gejala-gejala alam yang mungkin negatif, segala sesuatunya ditarik untuk apa? Supaya orang berseru kepada nama Tuhan. Orang semakin dekat kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya mereka terlepas dan mereka diselamatkan. Nah, jemaat yang kasih, hal kedua yang kita renungkan dalam pembacaan kita, bahwa karya Tuhan, Roh Tuhan satu paket dengan rencana penyelamatan Allah, satu paket dengan kelepasan yang Allah mau berikan dalam kehidupan. Jadi karya Roh Tuhan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan semakin memisahkan kita satu dengan yang lain, bukan semakin membatasi kita satu dengan yang lain, yang dalam konsep kita bergereja pada saat ini, dalam pemahaman-pemahaman kita, semakin kenal Roh Tuhan, tapi semakin sempit kita. Semakin kenal Roh Tuhan, tapi nampaknya hanya gereja ini yang punya Roh Tuhan, yang lain tidak. Sementara dalam pembacaan kita, itu ada kaitannya dengan keselamatan, kelepasan yang Tuhan mau berikan. Nah, dua hal ini yang kita renungkan dalam kehidupan kita bersama. Pengenalan kita akan Roh Tuhan dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa memahami Roh Tuhan? Khususnya bagaimana memahami Roh Tuhan berkarya di tengah COVID-19 seperti ini. Bagaimana Roh Tuhan berkarya? Kita pahami jemaat yang kekasih bahwa Roh Tuhan bukan hanya berkarya dengan bahasa roh saja. Roh Tuhan bukan hanya berkarya dengan ibadah yang gegap gempita saja. Kita juga pahami bahwa Besalel misalnya mau membangun kemah suci, ya Roh Tuhan menguasai dirinya untuk membangun. Jadi orang-orang yang membangun, para insinyur, para teknik sipil, arsitek dan segala macam, ya ada Tuhan juga yang bisa menguasai mereka. Kita pahami juga bahwa dalam dunia politik, Saul, raja bangsa Israel, Saul, dia mau menjadi raja, ada juga kuasa Roh Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum dia menjadi seorang raja, Roh Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ketika dia berlaku tidak benar, Roh Tuhan hilang dari dalam kehidupannya. Jadi dalam dunia politik ada juga Roh Tuhan yang berkuasa. Dalam diri Simson dalam kitab Hakim-Hakim kita lihat juga bahwa ada waktu di mana dalam dirinya ada kuasa Tuhan. Ketika Roh Tuhan menguasai dirinya, fisiknya menjadi sangat kuat. Jadi kita lihat bahwa Roh Tuhan berkarya dengan berbagai macam cara untuk mendatangkan kebaikan, untuk melengkapi, membuat orang semakin pandai, mempersiapkan seorang raja untuk menjadi raja, memberikan kelepasan bagi Simson. Nah, kita lihat bahwa dalam kehidupan pada saat ini, bagaimana kita mau melihat karya Roh Tuhan itu? Bagaimana kita mau renungkan hari Pentakosta dalam kehidupan kita pada saat ini di tengah COVID-19 seperti ini. Nah, jemaat yang kekasih, kalau karya Roh Tuhan dipakai untuk memberikan keselamatan, dipakai untuk memberikan kelepasan dalam kehidupan, maka sebenarnya kita juga sudah paham bahwa ada himbauan-himbauan yang bertujuan supaya ya kita diselamatkan. Apa himbauan-himbauannya? Ya protokol kesehatan. Itu juga kita imani bahwa itu juga bagian dari karya Roh Tuhan. Karena tujuannya juga adalah kelepasan, tujuannya juga adalah keselamatan. Walaupun pada saat ini ada euforia baru, di mana orang tidak takut lagi dengan orang tidak takut lagi dengan keramaian, orang tidak takut lagi akan jaga jarak, orang tidak takut lagi bermasker atau tidak dan segala macam. Tapi orang Kristen di hari Pentakosta ini diajak kembali untuk merenungkan bahwa Roh Kudus berkarya untuk mendekatkan orang kepada Tuhan, memberikan keselamatan dan memberikan kelepasan. Di tengah COVID seperti ini, maka
upaya-upaya baik untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan kelepasan untuk kehidupan kita, ya kita pahamilah bahwa itu karya Roh Tuhan dalam kehidupan. Ketika vaksinnya belum ada, ketika penanganannya belum maksimal, maka apa yang bisa diupayakan dalam protokol kesehatan pada saat ini, ya lakukanlah itu. Itulah suara Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah karya Tuhan di dalam, karya Roh Tuhan di dalam COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Memang pada saat ini kita sedang mencari bagaimana ujungnya, bagaimana berakhirnya dari pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, sambil menanti ujungnya, sambil menanti mungkin hari Tuhan seperti dalam kitab Yoel, maka biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang sambil menanti, ya lakukanlah apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita. Jalankan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu berhubungan dengan kelepasan kita, karena protokol kesehatan pada saat ini itu berhubungan dengan keselamatan dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga berarti bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita? Bukankah itu berarti bahwa pada saat ini Roh Tuhan juga berkarya dalam kehidupan kita, menawarkan kelepasan, menawarkan keselamatan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya jemaat yang kekasih, tidak perlu juga menjadi ikut-ikutan dengan dunia luar yang sedang berkembang pada saat ini. Ya kadang semakin beragama juga semakin tidak pakai akal. Apakah itu juga karya Roh Tuhan? Kita tidak pahami. Tetapi banyak juga orang yang berani mati. Ya sebenarnya tidak perlu tunggu COVID baru berani toh. Banyak hal keberanian juga dibutuhkan. Nah jemaat yang kekasih, dalam kehidupan kita di hari Pentakosta ini, maka dua hal itulah yang kita renungkan. Yang pertama kita renungkan adalah janganlah kita batasi karya Roh Tuhan dengan batasan-batasan yang semakin sempit, yang membuat kita semakin sebenarnya bukan kenal Roh Tuhan, semakin tidak kenal Roh Tuhan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua dalam kehidupan kita, yaitu ikutlah protokol-protokol kesehatan. Bisa jadi protokol kesehatan adalah bahasa Tuhan dalam kehidupan kita, bahasa Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, jemaat yang kekasih, terimalah karya Tuhan, kelepasan, keselamatan dengan protokol kesehatan, dan terimalah karya Tuhan, bahwa Tuhan bebas mau berkarya, melampaui batasan gereja, melampaui konsep-konsep beribadah, tapi imanilah bahwa Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan dan tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati, selamat hari Pentakosta. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih peringatan peristiwa pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, menjadi bagian yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan. Kami tahu bahwa Tuhan tetap berkarya untuk mendatangkan kelepasan, mendatangkan keselamatan, dan di dalamnya Tuhan di dalam roh boleh menjadi bagian kehidupan kami, menyertai kami, membimbing kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Mampukan kami dalam kehidupan untuk tidak membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak membatasi roh Tuhan bekerja dalam kehidupan. Mampukan kami juga memahami bahwa ketika Allah berkarya di dalam melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, semuanya adalah untuk kelepasan, untuk keselamatan. Tidak hanya berhenti pada karunia-karunia tertentu, lalu itu menjadi pusat karya Allah. Kami tahu Bapa di surga, bahwa dalam kehidupan kami Allah berkarya untuk kelepasan dan keselamatan kami. Dan biarlah kami memahami peristiwa Pentakosta di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di mana kami harus berhadapan dengan kenormalan baru, lebih banyak berada di rumah, lebih banyak memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain, semua untuk kelepasan, semua untuk keselamatan. Walaupun mungkin terbatas, karena hingga pada saat ini vaksin antivirusnya belum dapat dimunculkan. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap berdoa agar kami memahami bahwa biarlah protokol kesehatan juga menjadi bahasa Tuhan kepada kami. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menjaga diri dengan baik, menyelamatkan diri karena keselamatan sudah ditawarkan lewat protokol kesehatan dan kelepasan dari kepungan COVID-19 sudah juga disampaikan melalui protokol kesehatan. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berpikir lebih baik lagi, lebih rasional untuk melihatnya, bahwa suara Tuhan ada juga dari rumah sakit. Suara Tuhan ada juga dari mereka-mereka yang meneliti, yang mengembangkan pengetahuan ini. Mereka pun dipakai untuk menyampaikan kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan. Untuk itu Bapa di surga, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami mengikuti euforia yang sedang berkembang pada saat ini, di mana jarak sudah tidak ada batasnya lagi, di mana masker juga menjadi sesuatu yang tidak penting lagi, di mana perjumpaan satu dengan yang lain di tempat-tempat umum menjadi hal biasa. Bapa di surga, kami pahami seperti itulah ketidakbiasaan yang seharusnya dihilangkan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah kami agar di tengah perilaku masyarakat yang tidak dengar-dengaran, mereka tetap diberikan hikmat, kesabaran hati untuk tetap berupaya menyelamatkan kami semua. Tuhan berikan mereka pikiran-pikiran baik, Roh Kudus menyertai mereka. Kami juga berdoa agar gereja dalam kebersamaan yang ada bergerak bersama, sehingga dalam kebersamaan yang ada kami boleh menikmati kebaikan bersama. Biarlah apa yang gereja lakukan, apa yang jemaat lakukan menjadi sumbangan bagi bangsa ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami tetap berdoa bagi para medis yang berhadapan langsung juga dengan pasien-pasien PDP COVID-19. Tuhan berkati kehidupan mereka, kuatkan mereka, mampukanlah mereka untuk tidak menyerah, mampukanlah mereka untuk juga tidak terpengaruh dengan mereka-mereka yang berada di luar yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Mampukan mereka juga melihat kami yang lebih banyak berada di rumah dan menopang mereka dengan pola hidup yang lebih baik. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, bekerja juga dalam kehidupan keluarga mereka yang mungkin sudah cukup lama, hanya mereka temui melalui perjumpaan media online. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk GPIB. Tuhan berkati agar
Kebersamaan khususnya dalam Satgas COVID-19 boleh bekerja bersama, berkoordinasi bersama, melakukan hal-hal baik bersama. Biarlah kebijakan-kebijakan sinodal menjadi baik, khususnya ketika COVID-19 pada akhirnya merubah banyak hal dalam kehidupan bergereja dan juga dalam kegiatan-kegiatan sinodal. Tuhan mampukan agar ada hikmat kebijaksanaan yang boleh dipakai untuk kami bersama, boleh menata kebersamaan kami, baik secara sinodal, mupel jemaat hingga pos-pos pelayanan. Kami berdoa juga Bapa di surga agar kegiatan-kegiatan diakonia gereja terus boleh berlangsung dan gereja tidak berkekurangan, umat Tuhan tidak berkekurangan. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, Tuhan berkati kehidupan mereka, agar dalam kehidupan mereka pada saat ini tetap terjaga, tetap terpelihara, khususnya juga keluarga-keluarga mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa agar Tuhan memberkati di rumah-rumah pada saat ini banyak yang sedang bergumul. Ketika semakin lama COVID-19 belum selesai, maka semakin kuat juga pergumulan-pergumulan karena tidak bekerja. Semakin kuat pergumulan-pergumulan karena kebutuhan-kebutuhan yang juga harus dicukupi. Tuhan mampukan agar pemerintah kami dapat memberikan insentif-insentif yang baik. Kami berdoa juga bagi pengurus insentif-insentif bantuan-bantuan ini, agar dari tingkat pusat hingga ke tingkat lingkungan boleh bekerja dengan bertanggung jawab, lalu memperhatikan segala sesuatunya. Mampukanlah agar tidak ada yang tidak terlayani dengan baik. Ya Bapa, kami mohon juga Tuhan berkati agar kami diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan kami mengalami perjumpaan Tuhan. Di tengah COVID-19, banyak juga kami yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami yang menderita sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah, berikanlah kami kesembuhan. Kami juga yang sedang bergumul mungkin dengan masalah rumah tangga. Semakin kami tidak bisa kemana-mana, semakin kuat pergumulan itu. Tuhan berikan hikmat bagi kami, Roh Kudus menyertai sehingga kami diberikan kelepasan, diberikan kebebasan dan dilepaskan dari pergumulan-pergumulan rumah tangga. Kami juga berdoa, Tuhan cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga yang sedang kami gumuli pada saat ini. Mampukanlah Bapa di surga, semua boleh menjadi baik. Kami juga berdoa agar khususnya Kota Medan dengan begitu banyaknya wilayah yang masuk dalam zona merah, memiliki ketaatan yang sama sehingga semakin lama semakin berubah. Pada akhirnya kami bisa beraktivitas di luar, kami bisa beribadah kembali, walaupun mungkin semua dengan pengetatan protokol kesehatan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan pada saat ini, dan Tuhan mampukan seluruh pelayan tetap terjaga di dalam pelayanan mereka, dan apapun bentuk pelayanan mereka semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami imani Roh Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berilah persembahan syukur dengan sukacita
dan pujilah nama Tuhan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Intisari Warta Philadelphia, Minggu 31 Mei 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online, live streaming dalam masa darurat COVID-19 ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilahkan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Simpson N. Salau, dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. 1. Disampaikan bahwa untuk ibadah minggu pelayanan anak, dan ibadah minggu persekutuan teruna, serta ibadah keluarga sudah dapat diikuti di channel YouTube GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Mohon partisipasi jemaat untuk subscribe channel YouTube tersebut. 2. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama mendukung pelayanan dan kegiatan operasional Gereja GPIB Philadelphia Medan dengan tetap memberikan persembahan syukur yang dapat disampaikan secara langsung ke kantor sekretariat gereja maupun secara transfer ke rekening gereja sesuai dengan nomor rekening yang tercantum di bagian awal dan bagian persembahan dalam video ibadah ini. 3. Pendaftaran katekisasi untuk tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka. Bagi saudara-saudara yang belum diteguhkan CD, dipersilahkan mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Demikian intisari warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.